masyarakat akan terbuai, selalu akan terbuai dengan orasi-orasi, dengan wacana, dengan kata-kata yang manis-manis tadi, tanpa kita bisa melihat mampu enggak ini, rasional tidak ini untuk Desember kita pilkada, undang-undang sepanjang belum ada revisi kan 2024 kan kita akan pilkada lagi. Kandidat terpilih hanya memiliki kurang lebih 3,5 tahun untuk memimpin daerahnya masing-masing. Betul. Tahun depan APBD kan sudah diketok ya. Artinya dikurangi setahun bisa 2,5 tahun. Apa yang bisa mereka kerjakan dalam waktu 2,5 atau 3,5 tahun ini, Pak? Ada dua pokok persoalan di sini yang penting. Yang pertama, pemimpin daerah, kepala daerah itu kan tidak bergerak pada urusan teknis, tapi dia kan sebagai pengarah kebijakan. Artinya sebetulnya soal penganggaran, program-program dan sebagainya itu sudah dilaksanakan oleh eksekutif. Si kepala daerah terpilih itu hanya akan memberikan arahan-arahan terkait dengan kebijakan, kemudian penentuan prioritas dan sebagainya. Jadi mau 3 tahun, mau 2,5 tahun atau 5 tahun, kalau menurut saya kalau dilihat dari kacamata itu sebenarnya tidak terlalu berpengaruh. Artinya kepala daerah itu nggak terlalu pusing, karena semuanya itu sudah berjalan, sistemnya itu sudah terbangun. Eksekutif itu yang bergerak kan, bahkan undang-undang, perda dan sebagainya itu kan yang menyusun eksekutif. Ya itu artinya meneruskan program-program lama nanti aja, hanya memastikan itu berjalan. Ya tentu ada program yang harus diciptakan dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan visi misi masing-masing. Nah, kemudian yang kedua yang juga menyangkut dengan isu itu tadi, inilah pentingnya kita memiliki satu fondasi yang kita sebut sebagai 4 pilar itu yang sekarang ini lagi digencarkan oleh MPR itu sebagai satu fondasi hukum, sehingga yang sudah ditetapkan dan itu harus dijalankan oleh pemerintah, oleh eksekutif, siapapun ya itu harus dijalankan. Kalau tidak dijalankan maka itu bisa dianggap sebagai pelanggaran hukum, bisa dihukum. Nah, kalau sudah seperti itu kan lebih enteng sebetulnya. Contoh seperti di Korea itu kan sudah menerapkan seperti itu. Jadi kalau misalnya sudah ditetapkan bahwa ini akan ada pembangunan waduk atau bendungan yang diperkirakan akan memakan waktu 15 tahun misalnya, ya itu harus dijalankan. Mau ganti pemimpin berapa kali, karena ini sudah ditetapkan, ini sudah punya kekuatan hukum, maka itu harus dijalankan. Kalau kemudian ada wali kota misalnya atau pemimpin lain atau gubernur itu tidak menjalankan itu, maka dia bisa dibawa ke pengadilan karena melanggar produk hukum ini. Nah di kita itu yang kayak gitu itu belum menjadi normal hukum. Maka ini yang sekarang ini kan sedang digiatkan oleh MPR untuk sosialisasi 4 pilar itu. Ya sebenarnya tujuannya supaya kita punya semacam haluan pokok negara yang itu termasuk di daerah, hukum termasuk di daerah. Karena itu dari pusat tentu kan, dari pusat lalu diterjemahkan ke daerah, ke dati 1, dati 2. Nah itu sebagai produk hukum sehingga tidak bisa dilanggar. Kalau dilanggar ya berarti melanggar hukum, diajukan ke mahkamah. Ini tentu saja untuk menarik dukungan masyarakat, para kandidat kan banyak janji, janji macam-macam lah. Artinya secara objektif janji-janji atau program-program mereka, bagaimana kita bisa mengukurnya dalam waktu masa jabatan yang pendek ini? Ya harus dilihat dari postur anggaran di masing-masing dati 2 juga, apakah ini memungkinkan untuk dilaksanakan. Kalau tidak, berarti kan
harus dipertanyakan. Nah, itulah fungsinya debat pilkada, debat menjelang pemilihan itu kan kesempatan bagi masyarakat untuk melihat ini masuk akal, objektif atau tidak. Kan, tapi ya ini kembali lagi kepada persoalan pendidikan politik tadi. Jadi kalau masyarakat kita tidak dibiasakan untuk bersikap kritis, melihat dengan detail, dan di sini media juga berperan sebetulnya untuk mendidik itu, maka ya masyarakat akan selalu akan terbuai dengan orasi-orasi, dengan wacana, dengan kata-kata yang manis-manis tadi, tanpa kita bisa melihat mampu enggak ini, rasional tidak ini untuk dilaksanakan. Kan ukurannya jelas, lihat aja APBD pada tahun sebelumnya, APBD selama 5 tahun pemerintahan sebelumnya misalnya, kita lihat di situ kan, dan sekarang informasinya sudah terbuka, bisa dilihat di situ. Wah, ini nggak mungkin nih, kalau ini dilaksanakan misalnya ini ya, misalnya nanti semua ASN atau akan dinaikkan pendapatannya menjadi sekian, ya kita lihat aja kembali ke anggarannya bagaimana. Kalau tidak memungkinkan, pasti akan ada yang dikurangi, akan ada pengalihan aja. Jadi yang harusnya untuk bangun jembatan kemudian dialihkan ke sana, seperti itu. Dan itu masyarakat yang mestinya harus mengontrol. Dan itu media. Salah satu fungsi media, sebagaimana yang kita lakukan dalam bincang-bincang kali ini. Setuju. Terima kasih Pak Gun atas terima kasih kembali waktunya. Terima kasih sudah diundang di apa nih namanya? Kabar Wahyu, Pak. Kabar Wahyu. Nah, ini namanya ini kalau menurut kacamata spiritual itu seperti ini apa? Pripun? Seperti mengandung makna eskatologis. Pripun itu? Coba jelaskan. Wahyu. Wahyu itu kan ada makna, wah, sudah kabar wahyu susahnya. Double ya berarti. Double ini. Asal jangan kabar-kabar kiamat dan sebagainya. Terima kasih telah melihat tayangan ini, mudah-mudahan bermanfaat di dalam proses Pilkada serentak 2020 ini. Harapan kami tentu saja semakin mendewasakan proses berpolitik. Amin, betul. Nanti juga diedit ya, jangan lupa ya. Kalau ada kata-kata yang kurang sesuai ya. Supaya tidak terkena undang-undang ITE. Ya, terima kasih. Terima kasih para pemirsa semuanya, dan Mas Wahyu terima kasih juga. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, atau